Halo pejuang CPNS 2020, terutama teman-teman yang ngambil formasi kesehatan, baik bidan, dokter, perawat, analis, farmasi, kemudian kesmas, promkes, dan lain-lain. Terutama teman-teman yang ngambil formasi bidan, perawat, dan dokter yang dapat materi imunisasi cukup banyak. Kali ini saya akan membahas FR imunisasi di tanggal 2 dan 3 karena yang tanggal 1 sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Buat kamu yang belum nonton, kamu bisa cek di channel kita ya. Nah, terkait imunisasi, FR yang keluar kemarin itu adalah imunisasi apa yang bisa diulang pada anak SD, itu pertanyaannya. Kemudian kalau ada kemerahan pasca imunisasi BCG itu apa yang terjadi. Kemudian ada pertanyaan juga tentang nilai ekonomis dari imunisasi. Ada juga pertanyaan tentang tujuan jangka panjang dari imunisasi. Ada pertanyaan tentang imunisasi yang efek sampingnya demam tuh apa. Kemudian ada juga pertanyaan tentang imunisasi pada anak berusia 3 bulan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah imunisasi apa yang diulang pada anak SD. Nah, sebelum ke sana, kalian harus tahu dulu bahwa imunisasi pada anak SD itu kita sebut dengan istilah BIAS. BIAS itu adalah kepanjangannya Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Kita berikan secara rutin tiap tahun di bulan Agustus dan November. Di bulan Agustus yang diberikan adalah imunisasi campak, sedangkan di bulan November yang diberikan adalah imunisasi DT untuk anak kelas 1 dan TD untuk anak kelas 2 dan 3. Jadi kalau ada pertanyaan, imunisasi apa yang diulang pada anak SD? Imunisasi yang bisa diulang di SD itu adalah DT dan TD di usia kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lalu pertanyaan tentang kemerahan ya pasca imunisasi BCG. Nah, ini tuh ada di soal simulasi juga dan di modul kesehatan umum juga sebenarnya udah ada nih soalnya. Contoh soalnya begini, saya up di sini ada Nyonya A membawa anak berusia 2 bulan ke posyandu. Ibu mengatakan bahwa anaknya mendapatkan imunisasi BCG 3 hari yang lalu dan saat ini muncul kemerahan pada bekas luka. Apakah edukasi yang Anda berikan kepada klien? Yang A, hal tersebut terjadi akibat penyuntikan yang terlalu dalam. Yang B, hal tersebut terjadi akibat obat yang diberikan terlalu banyak. Yang C, hal tersebut terjadi karena ibu mengkompres bekas luka. Yang D, hal tersebut merupakan reaksi normal pasca suntik BCG. Atau yang E, hal tersebut merupakan komplikasi yang harus dilaporkan. Nah, jawaban mana yang paling benar? Jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Kemerahan itu merupakan reaksi normal pasca suntik BCG. Ya, itu. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang nilai ekonomis imunisasi. Saya nggak tahu nih pilihannya tuh apa ya, karena kayaknya teman-teman yang ngasih FR nggak ngedetailin apa pilihannya. Cuman kalau saya bisa nalarkan gitu ya, nilai ekonomis imunisasi itu kurang lebih begini jalan ceritanya. Ketika anak diimunisasi, berarti kan dia sudah terlindungi dari penyakit-penyakit yang memang sedang berupaya untuk dieradikasi oleh pemerintah. Nah, karena dia sudah terlindungi, maka otomatis dia akan jarang sakit. Kalau dia jarang sakit, maka otomatis orang tuanya nggak mengeluarkan banyak uang untuk mengobati, ya kan? Kemudian beban pemerintah juga berkurang, karena kalau banyak anak yang sakit itu berarti klaim BPJS-nya banyak gitu kan, berarti beban pemerintah untuk membayar klaim itu juga akan meningkat. Jadi ibaratnya pengeluaran pemerintah untuk mengatasi penyakit itu bakalan berkurang gitu. Terus buat keluarga dampaknya ketika anak jarang sakit, uang yang dikeluarkan untuk mengobati jadi lebih sedikit, maka otomatis keluarga ini akan menjadi lebih sejahtera. Sedangkan buat negara, pengeluaran negara untuk membayar klaim-klaim anak-anak yang sakit itu akan berkurang gitu ya. Itu secara garis besar, nanti kalian bisa pilih saja mana yang paling mungkin di antara pilihan jawaban yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah tujuan jangka panjang dari imunisasi? Tujuan jangka panjang imunisasi, kalau saya lihat di web Kemenkes, itu adalah untuk mengeradikasi atau mengeliminasi suatu penyakit. Jadi nanti kalau ada pilihan ini di soalnya, kamu boleh pilih
pilihan untuk mengeliminasi atau mengeradikasi sebuah penyakit. Lalu ada pertanyaan lagi, imunisasi apa yang efek sampingnya demam katanya. Nah, karena saya nggak tahu pilihannya yang ada apa, jadi saya jelaskan saja efek samping normal dari tiap-tiap jenis imunisasi. Imunisasi hepatitis itu dapat menyebabkan demam ringan, nyeri, pembengkakan di bekas suntikan, mual, dan nyeri sendi. Tapi ini sangat-sangat jarang ditemukan. Sedangkan DPT dan DT itu efek samping normalnya adalah demam tinggi, rewel, kemerahan, nyeri, dan bengkak di tempat suntikan. Dan ini sangat sering terjadi. Jadi kemungkinan besar jawabannya yang benar itu adalah DPT dan DT. Tapi saya nggak tahu ya pilihannya apa, nanti kamu sesuaikan saja. Kemudian yang berikutnya, vaksin polio. Vaksin polio kalau yang oral hampir tidak pernah ada muncul efek samping ya. Kemudian campak atau MMR. Nah, campak atau MMR biasanya anak ada demam juga, tapi demamnya demam ringan, tidak tinggi, dan cukup jarang terjadi, cukup jarang ditemukan. Oke, jadi nanti kamu pilihlah yang sesuai dengan tabel yang saya berikan ini, mana yang ada pilihannya nanti di soal ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah imunisasi yang dapat diberikan kepada anak yang berusia 3 bulan? Nah, kenapa saya up di sini padahal sebenarnya soalnya gampang ya, karena pilihan jawabannya menurut teman-teman yang udah ujian itu tidak sesuai dengan apa yang ada di tabel yang saya berikan di bimbel gitu ya. Kalau di bimbel kan saya memberikan tabel imunisasi itu, yang saya jelaskan adalah berdasarkan Permenkes yang tentang imunisasi, tapi ternyata nggak ada. Jadi kalau di tabel Permenkes itu usia 3 bulan tuh harusnya dapat combo 2 polio 3, tapi nggak ada pilihannya. Nah, karena tidak ada pilihannya, saya coba cari lagi jadwal imunisasi yang saya cek yang dari IDAI. Terus saya menemukan begini. Ini yang sebelah kiri adalah yang saya kasih di bimbel ya, saya kasih di bimbel jadwal imunisasi berdasarkan Permenkes. Jadi yang biasa digunakan di puskesmas. Di usia 3 bulan itu harusnya dapatnya DPT HB HIB 2 polio 3, atau DPT HB HIB itu kita biasa sebut dengan vaksin combo, atau nama mereknya adalah Pentabio atau Pentavalen. Sama ya, combo, Pentabio, Pentavalen dengan DPT HB HIB itu sama isinya gitu. Nah, karena tidak sesuai pilihan jawabannya nggak ada yang sesuai dengan tabel di Permenkes, saya coba lihat yang di IDAI, dan ternyata ini saya ngelihat di ini ya, di webnya IDAI, ternyata ada di webnya IDAI itu dikatakan bahwa anak usia 3 bulan itu vaksinnya adalah Pentavalen 2 dan OPV 2, atau Pentavalen sama dengan combo, sama dengan Pentabio, Pentavalen 2, OPV 2. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah combo 2 polio 2. Ternyata dia mengikuti imunisasi dasar yang programnya IDAI. Jadi kalau di IDAI vaksin polio oral tuh harusnya diberikan barengan dengan HB0. Dan di usia 1 bulan itu dia nggak dapat lagi, karena dia udah dapat di barengan dengan HB0 gitu. Nah, terus Kak, kalau gitu yang lain yang mana? Sepertinya soal lain kamu tetap gunakan Permenkes, tapi untuk soal ini entah kenapa dia menggunakan yang IDAI gitu ya. Tapi kalau yang lain saya lihat untuk vaksin 2 bulan dan sebagainya itu masih tetap dia menggunakan tabel yang sebelah kiri. Hanya di soal yang unik ini nih, yang anak usia 3 bulan cukup unik, dia di situ bilangnya pilihannya nggak ada yang sesuai dengan Permenkes gitu. Nanti kamu sesuaikan ya. Jadi di soal ini jawabannya tepat combo 2 polio 2 ya. Oke, begitu soal untuk imunisasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan testimoninya. Selamat atas kelulusannya. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar.
Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.